Baiklah, selamat malam semuanya. Karena sudah jam 7 ya, kita mulai saja. Yang hadir hari ini ada 7 orang, yaitu Eka Dharma, selanjutnya Kadek Andika Putra, selanjutnya yang hadir Irene Sulastri Deng, ya. Selanjutnya yang hadir Kadek Yanti Sumaryani, selanjutnya Niputu Ayumas Putri Adi siapa nih Junior ya. Selanjutnya Ricky Tanaka dan terakhir Yosef Firmantius Doi ya. Nah, Bapak share dulu materinya. Jadi topik hari ini yaitu tentang penilaian saham ya. Nanti dan untuk saham mungkin sudah ada yang tahu, mungkin ada yang tidak ya. Jadi saham di sini adalah bukti kepemilikan ya kita terhadap sebuah perusahaan yang terbuka ya. Jadi perusahaan terbuka di sini adalah perusahaan yang tidak menyembunyikan ya laporan keuangannya ya, itu utamanya. Jadi kinerja sebuah perusahaan yang sudah terbuka ya itu sifatnya tidak ada rahasia ya. Jadi baik dari manajemen maupun dari laporan keuangan itu semuanya sifatnya terbuka ya. Dan untuk penilaian saham nanti di sini akan ada tiga model, ada yang pertumbuhan 0, konstan dan ganda ya. Untuk penilaian saham, harga saham nanti bisa dilihat dari nilai buku, nilai pasar dan nilai intrinsik ya. Jadi nilai buku adalah total modal yang dimiliki oleh perusahaan dibagi dengan jumlah saham yang beredar ya. Sedangkan nilai pasar itu adalah harga saham yang sedang berlaku di pasar ya. Sedangkan nilai intrinsik ini adalah biasanya untuk analisa ya. Ini tidak disediakan oleh bursa biasanya ya. Yang disediakan oleh bursa adalah nilai pasar dan nilai sahamnya ya. Nah, contohnya ini ya. Nah, supaya kalian tahu apa itu saham ya. Nah, ini ya. Jadi saham sebelum adanya internet ya. Jadi kepemilikan saham itu dibuktikan dengan selembar kertas ya. Jadi sedangkan di zaman sekarang ini sudah zaman IT, jadinya saham itu tidak dalam bentuk kertas ya, tapi dalam bentuk elektronik ya. Nah, ini ya salah satu contoh ya. Nah, ini ya. Ini kepemilikan saham, misalkan di sini Bank Rakyat Indonesia ya, dengan kepemilikan sebanyak 24.300 lembar saham ya. Sedangkan stock value ya, di sini ada stock value, ini adalah nilai saham itu ya. Jadi nilai saham dari 24.300 lembar saham atau 24 lot istilahnya ya. 243 ya. Itu bernilai sahamnya 84.870.999. Sedangkan ada market value ya. Jadi market value ini akan mengikuti harga saham yang ada di bursa ya. Dan di sini misalnya harga saham saat ini yaitu 4.200 ya untuk saham Bank BRI. Jadi tinggal dikali dengan jumlah kepemilikan saham ya. Jadi market value-nya jadinya 102.060.000 ya. Itu yang membedakan antara nilai saham dan nilai pasar ya. Sedangkan nanti selisihnya itu dinamakan dengan capital gain atau capital loss ya.
jika nilai saham itu naik dari harga pasar, ya. Harganya naik dari nilai sahamnya itu dinamakan capital gain, ya. Jika sebaliknya capital loss, ya. Karena di sini positif, ini dinamakan dengan capital gain, ya. 17 juta sekian, ya. Jadi selama masih dipegang sahamnya, belum dijual, itu nanti ini apa istilahnya, berfluktuasi, ya. Artinya berubah-ubah, ya. Jika semakin naik harga sahamnya, maka keuntungan juga semakin besar, ya. Ya, itu ya, supaya kalian ada gambaran apa sih saham itu, ya. Nah, di sini ini ya, ini salah satu saham yang Bapak miliki di Bank BRI, ya. Selanjutnya, jika membeli saham nanti bisa lewat aplikasi, ya. Nah, di sini bisa klik order lalu direct buy order, ya, buy order, ya. Nah, mau nggak ini? Karena ya ini ya. Ini misalnya kita mau beli saham Bank BRI, ya. Nah, ini ya. Kenapa hari ini pasarnya sudah tutup jadi tidak berubah-ubah ini. Biasanya berubah angkanya. Dan di sini kita bisa membeli, ya. Nanti di harga berapa dan berapa jumlah, ya. Jumlah yang diinginkan, ya. Di sini ada offer dan bid, ya. Jadi pada saat kita membeli, maka yang menjadi acuan itu adalah bagian offernya, ya. Jika kita mau menjual saham, maka yang digunakan adalah bidnya, ya. Di sini 4.200, ya. Jika kalau kita mau jual, jadi harganya itu berada di 4.200, ya, per lot, ya, per 100 lembar saham. Jika kita mau membeli, ini harganya 4.210, ya, per 100 lembar saham atau per lot istilahnya. Itu ya, di dalam menjual dan membeli, ya. Selanjutnya untuk melihat kinerja di dalam perusahaan, di dalam bursa, ya. Karena kita mau beli saham, jadi jika beli saham itu lebih ke faktor fundamental istilahnya, ya. Lebih kepada faktor kinerja keuangan, ya. Nanti bisa dilihat di aplikasinya jika kalian buka rekening sekuritas, ya. Nah, di sini information, company information, ya. Nanti kalian mau cari apa, ya, perusahaannya. Misalkan Bank BRI, ya, ini kodenya BBRI, ya. Nanti Bank Rakyat Indonesia nanti akan ditunjukkan laporan keuangannya, ya. Nanti berapa, ya. Nah, di sini ya net income-nya berapa, ya. Net income ini adalah laba bersih setelah pajaknya, operating profit dan selanjutnya, ya. Dari sini bisa dianalisa apakah perusahaan itu bertumbuh atau tidak, ya. Dan biasanya untuk para investor biasanya melihat di sini, ya, EPS, book value, PER dan PBV, ya. Jika nilainya semakin meningkat, maka kinerja perusahaan itu semakin bagus, ya. Nah, itu ya untuk gambaran sedikit, ya, tentang saham. Selanjutnya, nah kita lanjutkan. Jadi seorang investor yang sudah berpengalaman gitu, ya, dia akan menggunakan nilai intrinsik sebagai acuannya di dalam membeli sebuah saham, ya. Jadi nilai intrinsik saham itu yang pertama ada nilai pasar, dan di sini nilai pasar lebih besar, ya, daripada nilai intrinsik. Itu artinya saham itu sudah mengalami overvalued, ya. Berarti saham itu harus dijual, ya. Berarti sudah di atas, ya, di atas dari harga sahamnya, ya. Selanjutnya yang kedua ada nilai pasar lebih kecil daripada nilai intrinsik, berarti harus dibeli, ya. Karena nilai pasar dengan nilai intrinsik itu berbeda, ya. Jika pasarnya 2.000, intrinsiknya lebih kecil itu, ya. Oh, maaf, lebih besar, ya. Lebih besar, misalkan nilai intrinsiknya 5.000, berarti kita bisa membeli, ya.
Dan keadaan yang ketiga yaitu nilai pasar sama dengan nilai intrinsik. Itu artinya ini sama-sama balance ya. Berarti jika nilai saham A misalnya harganya 1.000 sedangkan nilai intrinsiknya 1.000, berarti kita harus menahan ya. Karena sama nilainya. Selanjutnya untuk nilai intrinsik pertumbuhan 0 ya. Jadi model ini berasumsi bahwa dividen yang dibayarkan perusahaan tidak akan mengalami pertumbuhan, tetap dari waktu ke waktu ya. Jadi rumusnya itu adalah P ya. Jadi P-nya nilai intrinsiknya sama dengan dividen dibagi dengan tingkat return-nya ya. Dan misalnya di sini sudah Bapak berikan, sudah dibaca ya. Contoh soalnya, misalkan saham A menawarkan dividen tetap sebesar Rp800 dengan tingkat return yang disyaratkan. Investor adalah sebesar 20%. Berdasarkan data tersebut, maka nilai intrinsik saham A adalah, nah rumusnya gampang ya, P 0 sama dengan D0 dibagi K ya, sama dengan 800 dibagi 20% ya. Jadi 20%-nya didesimalkan. Jadi 20 dibagi 100 ya. Nah, berapa hasilnya? Nanti bisa gunakan kalkulator ya. Jadi kalkulator baik di HP maupun di laptopnya. Jadi 800 ya. 800 kok banyak angka. 800 dibagi 0,20 sama dengan 4.000 ya. Jadi nilai intrinsiknya 4.000 ya. Jika nilai pasarnya ya, nilai pasarnya dari saham A di sini misalkan 900, berarti gimana? Kita membeli atau menjual? Membeli ya. Karena nilai pasarnya lebih kecil daripada nilai intrinsiknya ya. Selanjutnya keadaan kedua yaitu pertumbuhan konstan ya. Jadi modal pertumbuhan konstan dipakai untuk menentukan nilai saham yang pembayaran dividennya mengalami pertumbuhan secara konstan selama waktu tak terbatas. Persamaan model pertumbuhan konstan ditulis dengan P0 sama dengan dividen kurang buka 1 ditambah pertumbuhan perusahaannya ya, dibagi dengan tingkat return dikurangi dengan tingkat pertumbuhan ya. Selanjutnya di sini sudah ada contoh soal yang sudah dibaca ya. Ini belum bisa digeser. Contohnya misalnya PT United Tractor membayarkan dividen 1.000 ya per tahun. Jadi dividen di sini adalah pembagian keuntungan kepada pemegang saham berdasarkan persentase kepemilikan sahamnya ya. Jika di koperasi namanya sisa hasil usaha ya, SHU, tapi di dalam saham itu dinamakan dengan dividen. PT United Tractor membayarkan dividen sebesar Rp1.000 per tahun ya. Jadi dividen ini dibagikan per tahun. Pertumbuhan dividen direncanakan 5% per tahun. Tingkat return disyaratkan investor 15%. Misalkan harga saham PT nah ini PT United ya, bukan Omega ini. Nah ini diganti. Jadi United Tractor saat ini adalah 10.000 ya. Berdasarkan data tersebut maka nilai intrinsiknya ya tinggal dimasukkan ke dalam rumusnya ya. Nah ini Bapak perbesar. Langsung aja dikerjakan di PowerPoint-nya ya. Jadi rumusnya nilai intrinsik sama dengan dividen dikali 1 ditambah tingkat pertumbuhan dibagi tingkat
tingkat return dikurangi tingkat pertumbuhan dividennya, ya. Sehingga dividennya sebesar 1.000, ya. 1.000 kurung buka 1 ditambah 0,05, jadi 0,05 di sini berasal dari pertumbuhan dividen yang direncanakan. Jadi pertumbuhannya 5%, jadi 5 dibagi 100, jadinya 0,05, ya. Dibagi 0,15, 0,15-nya berasal dari tingkat return yang disyaratkan oleh investor. Jadi di sini 15%, ya. Jadi 15 dibagi 100 jadinya 0,15. Dikurangi 5 dibagi 100 0,05, ya. Nah, ini 0,05. Selanjutnya baru kita cari, ya, berapa hasilnya. Jadi sama dengan kita copy paste. Nah, di sini tidak sama. Kita perbesar. Jadi 1.000 dikali 1 tambah 0,05, kita sederhanakan berarti 1 ditambah 0,05, ya. Jadi hasilnya 1,05, ya. Selanjutnya di bawahnya 0,15 dikurangi 0,05 hasilnya 0,10, ya. Nah, di sini 0,10. Selanjutnya sama dengan lagi. Nah, di sini Bapak menggunakan equation di PowerPoint. Nah, tinggal dicari, ya, 1.000 dikali 1,05 itu berapa? Ya. 1.000 dikali 1,05 sama dengan 1.050, ya. Jadi di sini kita copy paste saja. Nah, kita perbesar. Berapa tadi itu? 1.050, ya. Jadi kita ganti 1.050, ini dihapus, ya. Jadi 1.050 dibagi 0,10, ya. Tinggal berapa itu? Bisa dicari di kalkulatornya. Sama dengan bagi 0,10 sama dengan 10.500. Jadi hasilnya untuk intrinsiknya 10.500, ya. Dan mungkin ada pertanyaan, ini 5% dan 15%-nya datangnya dari mana, ya? Ini kita buat sendiri, ya, analisa sendiri, ya, berdasarkan data histori dari saham tersebut, ya. Jadi dikira-kira istilahnya. Selanjutnya ada nilai intrinsik saham pertumbuhan tidak konstan atau ganda. Model ini sesuai untuk menilai saham perusahaan yang mempunyai karakteristik pertumbuhan yang fantastis, ya. Berarti fantastis di sini mungkin awalnya dia melaju dengan kencang, ya. Harga sahamnya, baik dividennya, baik pertumbuhan dan lain sebagainya, dan pada saat titik tertentu, ya, mungkin tahun ketiga, keempat, kelima, sahamnya sudah mulai jatuh, ya. Sehingga dengan kejatuhan harga saham tentu nilai dari dividennya akan berkurang, ya. Dan di sini yang disebut dengan pertumbuhan tidak konstan, artinya tidak tetap, ya. Untuk rumusnya yaitu P0 sama dengan dividen dibagi tingkat pertumbuhan saham dikurangi, tingkat return yang diharapkan oleh investor atau diisyaratkan dikurangi dengan tingkat pertumbuhan dividennya, ya. G ini growth, ya. Selanjutnya contohnya, ya. Jadi contoh dari nilai intrinsik, maaf ini ada gangguan. Contoh nilai intrinsik saham pertumbuhan tidak konstan
Misalkan PT HMSP ya. Nah, HMSP itu apa ya? Nah, bisa kita cari ya, itu kode ya. Jadi HMSP, nah HM Sampurna ya. Jadi bagi yang suka merokok ya, yang suka merokok ini adalah saham rokok ya. Saham dari Sampurna ya. Jadi dari saham Sampurna adalah perusahaan yang bergerak di bidang salah ini. Maaf salah ketik ini. Di bidang rokok ya, industri rokok. Industri rokok. Dengan temuan produk inovatifnya, pada 3 tahun pertama, PT HMSP mengalami pertumbuhan earning yang sangat fantastis, sehingga bisa membayarkan dividen dengan tingkat pertumbuhan 20% selama 3 tahun. Setelah tahun ketiga dan seterusnya, perusahaan memutuskan membayar dividen dengan tingkat pertumbuhan 10% per tahun selamanya. Ya. Dividen tahun awal Rp1.000 dan tingkat return yang disyaratkan investor diketahui 15%. Ya. Nah, dari data ini kemudian kita analisa ya. Kita analisa, masukkan ke dalam tabelnya ya. Jadi dividen tahun pertama itu adalah tahun ke-0 adalah 1.000 ya. Dengan tingkat pertumbuhan dividennya 20%. Berarti setiap tahun itu 20% sampai tahun ketiga ya. Dan tahun keempat itu nanti tingkat pertumbuhannya 10%. Jadinya 20% dikali 1.000 ya sama dengan berapa? Ya, hidupkan kalkulatornya, munculkan. Jadi 1.000 dikali 20%, 20%, mana persennya ini? Bisa Bapak gunakan di kalkulator. 20 berarti 20%, 20 dibagi 100. Ada nggak persen? Nggak ada ya. Kok bisa nggak ada? Sama dengan 20.000. Jadi 20.000 dibagi 100. Karena nggak ada persentase, berarti kita bagi 100 saja langsung. Hasilnya 200 ya. Selanjutnya untuk tahun kedua 20% dikali berapa? Jadi karena di sini sudah mendapatkan 200 dan tahun ke-0 itu 1.000, berarti nanti 1.000 ditambah 200. Jadi akumulasinya jadinya 1.200. Kemudian dividen tahun kedua 20% dikali 1.200. 1.200-nya datang dari akumulasi dividen tahun ke-1 ya atau pertama. Jadi 20% dikali 1.200 hasilnya 1.200 dikali 20 sama dengan 24.000 dibagi 100 karena di kalkulatornya tidak ada persen ya. Jadi kita bagi 100. Jika di kalkulator kalian ada persentase, jadi gunakan persentasenya ya. Sama dengan 240 ya. Jadi 240. Sehingga 240 ditambah dengan akumulasi dividen tahun pertama 1.200 hasilnya berapa? 240 ditambah 1.200 itu hasilnya 1.440. 1.440. Kemudian, ini maaf ada istilah Balinya dedalu ya, karena musim hujan ini masuk ke ruangan ke kamar. Dividen tahun ketiga 20% ya dikali ya, dikali 1.440 ya. 40.
sama dengan, nah ini ya, tinggal dikali. Nah, kita kalikan dikali 20 sama dengan 28.800 dibagi 100 karena tidak ada persentase di kalkulatornya. Jadinya 288 ya. 288. Sehingga diakumulasikan 1440 ditambah 288 itu hasilnya tinggal ditambah 1440 sama dengan, nah ini ya, 1728 ya. 1728. Selanjutnya dividen tahun keempat ya. Jadi 10% ya. Karena di sini tidak konstan. Jadi dari pertumbuhan pertama sampai tahun ketiga itu tetap ya 20%. Dan tahun keempat itu perusahaannya mengalami penurunan di dalam membagikan dividen sebesar 10%. Sehingga 10% dikali dengan akumulasi dividen tahun ketiga yaitu 1.700. Nah, tidak usah dikasih RP. 1728 itu hasilnya, tinggal di kalkulatornya di sini sudah ada ya, 1728 tinggal kita kali 10 sama dengan 17.280 dibagi 100 sama dengan 172 ya, 172,8. Berarti di sini 172,8 ya. Untuk akumulasinya tinggal ditambahkan 1728 ditambah dengan 172,8 ya. 172,8 tinggal kita tambahkan 1728. Jadinya 1900,8. 1900,8. Selanjutnya baru kita ubah ya, ubah menjadi present value ya, bukan preset, ini tambah present value ya. Jadi 1200 kita present value kan dengan tingkat pertumbuhan, tingkat return ya, yang diharapkan itu adalah 15% ya. Berarti 1200 dibagi 1 ditambah, karena 15% berarti 15 dibagi 100 jadinya 0,15 pangkat 1 ya. Nah, di sini Bapak pangkatkan sama dengan berapa? Berapa hasilnya? 1200 dibagi, jika kita sederhanakan di bawahnya ini 1,31 ditambah 0,15 itu hasilnya 1,15 ya. Tinggal kita bagi. Jadi 1200 dibagi 1,15 sama dengan, nah itu ya, 1043,48 ya, kita bulatkan ya. Jadi 1043,48. Jadi kita gunakan 2 digit di belakang koma ya. Nah, kita salin. Nah, di sini ya. 1043,48 ya. Kita bulatkan 2 digit di belakang koma. Selanjutnya present value untuk tahun kedua jadinya berapa? 1400 dibagi, nah ini kegedean ini, 1400 dibagi dengan 1 ditambah 0,15 pangkat 2 ya, pangkat 2 sama dengan berapa hasilnya? Nah, di sini 1 ditambah 0,15 itu sudah pasti hasilnya 1,15 ya. Jadi 1,15
15 pangkat 2, pangkatnya mana ini? XY ya. Nanti jika kalian pakai Windows 10, nanti XY-nya ini dijadikan pangkat ya. Pangkat 2 sama dengan, nah itu ya. Jadi 1,3225 ya. Jadi 1400 dibagi 1,3 ya. 3225. Itu berapa itu hasilnya? Coba kita bagi 1400 dibagi 1,3225. Hasilnya 1058 ya. 1058,60. Ya, berbeda hasilnya di materinya ya yang Bapak bagikan. Kita coba ulang ya. 1,15 karena Bapak pakai Excel tadi. 1,15 pangkat 2 ya. Seharusnya pangkat pada perbedaan yang menggunakan ini ya. Coba kita gunakan 2 digit di belakang koma ya. 1400 dibagi 1,32. Ya, ada perbedaan sedikit ya. Di materi yang Bapak bagikan itu hasilnya 1088,85 ya. Dan di sini ya berdasarkan hasil di kalkulator kalian saja ya. Mungkin beda kalkulator ya. Jadi di sini 1400 jika dibagi 1,32. Jadi 1,32 ini datangnya dari 1,15 pangkat 2 ya. Di hasilnya 1060 ya. 1060 Bapak pakai 2 digit di belakang koma berarti 1060,61 ya. Ada perbedaan sedikit. Selanjutnya untuk tahun ketiga jadinya 1728 dibagi 1 ditambah 0,15 pangkat 3. Nah, ini Pak perkecil. Jadi ini dipangkatkan sama dengan jadinya 1728 ya dibagi. Nah, kita pangkatkan sekarang ya. Jadi 1 ditambah 0,15 itu hasilnya 1,15 pangkat 3. Berarti 1,15 dikali sebanyak 3 kali ya. 1,15 dikali 1,15 dikali 1,15. Nanti hasilnya 1,15 pangkat 3 sama dengan 1,52 ya. Kita pakai 2 digit di belakang koma. Sehingga jika kita bagi hasilnya, mungkin ada perbedaan nanti ya. 1728 dibagi 1,52 sama dengan 1,136. Kok tidak ada koma ini? Coba kita ulangi. Kok beda ya? 1728
dibagi 1,52. Nah, itu ya, 1136,84 ya. Di materi yang Bapak bagikan itu beda di komanya ya. Di materinya 1,136,19. Mungkin karena perbedaan kalkulatornya ya. Cuma di belakang yang berbeda, yang komanya ya. 1136, di sini Bapak menggunakan hasil yang ada di kalkulator yang dapatkan di Windows 10-nya, kalkulator Windows 10. 1136,84 ya. Nah, itu ya. Selanjutnya, dividen tahun keempat. Tahun keempat ini berarti 1900. Nah, ini kekecilan ini. (1900,8) dibagi kurung buka 1 ditambah 0,15 pangkat 4 ya. Pangkat 4 hasilnya 1900,8 dibagi ya. Dibagi, nah kita cari kalkulatornya. Dan di sini Bapak menggunakan kalkulator Science ya. Jadi Science biasanya di Windows 10 dia baru buka itu standar. Nanti harus diubah ke bentuk Science. Nah, ini ya cara mengubah. Jadinya di sini 1 ditambah 0,15 itu pasti hasilnya 1,15 ya. 1,15 di pangkat 4 ya. 1,15 pangkat 4 itu artinya 1,15 dikali sebanyak 4 kali ya. 1,15 dikali 1,15 sebanyak 4 kali. Berarti di sini pangkat 4 sama dengan yaitu ya 1,75 ya. 1,75. Jadi Bapak bulatkan 2 digit di belakang koma. 749 jika menggunakan 2 digit jadinya 1,75. Kemudian kita bagi 1900,8 dibagi 1,75 itu hasilnya 1086,17. Nah, sama tapi di belakangnya beda ya. Di materi yang Bapak bagikan itu hasilnya 1086,79. Ya, tidak masalah ya. 1086 karena mungkin beda kalkulator 17 ya. 1086,17 ya. Jadi cuma komanya yang berbeda. Namun jika dicoba di kalkulator biasa atau Microsoft Excel itu hasilnya 1086,79 ya. Tapi namun jika Bapak menggunakan kalkulator yang ada di Windows 10 ya cuma ada perbedaan angka di belakang koma lagi sedikit. Selanjutnya kita cari nilai intrinsik dari dividennya itu adalah didapatkan dari penjumlahan dari nilai present value untuk dividen. Jadi di sini 1043,48 ditambah dengan 1060,61 ditambah dengan 1136,84 ditambah 1086,17 sama dengan berapa?
Nah, kita cari. Jadi 1043,48 ditambah 1060,61 ditambah 1136,84 ditambah 1086,17 sama dengan 403,27,1. Jadi kita salin hasilnya yang sudah didapatkan 4.327,10. Jika kita pakai 2 digit berarti 0 lah belakangnya. Karena di kalkulatornya cuma satu digit saja yang ditampilkan. Ya. Jika kita gunakan 2 digit berarti 0 lah di belakang satunya. Kemudian untuk nilai intrinsik harga saham, kita bisa masukkan rumus yang ini ya. P0 sama dengan dividen dibagi tingkat return dikurangi dengan tingkat pertumbuhan dividennya. Nah, di sini kita gunakan equation. Jadi untuk dividen acuan yang digunakan adalah yang 1.900-nya, dividen tahun keempat ya. Jadi dividennya 1.900,8 dibagi 0,15. Jadi 0,15 adalah tingkat return yang diharapkan, sedangkan 10% adalah tingkat pertumbuhan dividennya. Sehingga di sini tinggal dimasukkan ke dalam rumusnya sesuai dengan data yang ada. Jadi 1.900,8. Nah, ini kita sederhanakan. Di bawahnya 0,15 dikurangi 0,10 hasilnya berapa? 0,05. Betul nggak segitu hasilnya? Kita coba. Betul nggak? 0,15 dikurangi 0,10. Hasilnya 0,05 ya. 0,05 sehingga tinggal kita bagi 1.900,8 dibagi 0,05 itu mendapatkan 1.900,8 dibagi 0,05 sama dengan 38.016 ya. Itu nilai intrinsik. Berarti jika saat ini harga saham dari Sampurna ya, jika kita lihat di aplikasi ya Mandiri Sekuritas, berapa harganya sekarang? Tunggu sebentar. Ya, AMSP itu harganya murah ya, 1.485 ya, sekitar itu ya. Jadi paling murah itu harganya harga penutupan saat ini yaitu 1.485. Sedangkan nilai intrinsik ya, intrinsik dari Sampurna ya, perusahaan rokok ya di Indonesia selain gudang garam, itu nilai intrinsiknya Rp38.016 ya. Berarti kita bisa membeli harga saham itu, membeli saham tersebut karena harganya masih murah. Karena nilai intrinsik sahamnya adalah Rp38.016. Nah, dari penjelasan Bapak ini mungkin ada yang bertanya lewat chat ya. Lewat chat saja, jangan lewat mikrofon.
karena suaranya bias. Ini pertemuan ke-14 ya. Nanti minggu depan pertemuan 15. Setelah itu baru UAS ya. Ada pertanyaan mungkin dari apa yang sudah Bapak sampaikan? Perbedaan angka tadi itu lebih kepada kalkulatornya ya. Karena setiap kalkulator itu beda digit ya. Ada yang 9 digit, ada yang 8 digit, ada yang 10 digit gitu ya. Sehingga ada perbedaan sedikit. Ada yang bertanya? Tidak ada. Baiklah, karena tidak ada yang bertanya, maka untuk pertemuan hari ini Bapak akhiri. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat malam.